Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah dan renungan harian dari HKBP Resort Tanjung Priok. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat 287A ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudaraku, kalau ada orang atau pihak lain yang mengkritik dan mempertanyakan pekerjaan yang sudah kita perbuat, bagaimanakah respon kita? Bahkan bukan saja kritik atau pertanyaan yang dilontarkan, tetapi justru menyerang dan merendahkan pribadi kita. Apakah kita bersikap reaktif dan balik membalas hal yang sama? Melalui firman Tuhan hari ini kita hendak belajar dari seorang hamba Tuhan, yakni Rasul Paulus, sebagai penulis kitab 2 Korintus ini. Paulus dengan penuh kesabaran meyakinkan mereka bahwa tujuan dari pemberitaan Injil bukan untuk kepentingan pribadi Rasul Paulus. Itu sebabnya ia selalu memberi respon yang bukan berdasarkan keinginan atau hasrat pribadinya, tetapi ia lebih memikirkan dan mengutamakan supaya maksud dari pemberitaan Injil itu dapat diterima dan dihidupi oleh jemaat. Sedikitnya dari firman Tuhan ada 5 yang kita peroleh sebagai wujud menghidupi Injil Kristus. Yang pertama, bersukacita. Inilah respon pertama dari orang yang telah menerima Injil Allah. Hidupnya diisi bahkan dipenuhi oleh sukacita, sebab Kristus telah menebusnya dari dosa-dosa dan pelanggarannya. Yang kedua, usahakanlah dirimu sempurna. Memang tidak ada yang sempurna selagi kita masih hidup di dunia ini. Tetapi berusaha sempurna artinya adalah berusaha menselaraskan hidupnya, baik tutur kata, pikiran, perbuatannya, agar seturut dengan firman Allah. Yang ketiga, terimalah segala nasihat. Tentulah nasihat itu penting dalam hidup kita, sebab dengan nasihat terlebih yang didasarkan pada firman Tuhan, maka kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela, serta membuat hidup kita ini berguna. Yang keempat, sehati sepikirlah. Hal ini untuk menjaga keharmonisan dalam persekutuan di mana kita hadir, baik di keluarga, di gereja, atau di mana saja. Boleh saja kita berbeda pendapat atau pikiran dengan orang lain, tetapi biarlah hal itu untuk saling melengkapi dan menjauhkan diri dari pemaksaan atau kehendak atau keinginan sendiri. Yang kelima, hiduplah dalam damai sejahtera. Berulang kali dalam firman Tuhan disampaikan kepada kita supaya hidup dalam damai sejahtera. Tentu damai sejahtera ini haruslah bersumber dari Allah.
Orang yang hidup dalam damai sejahtera, maka ia dengan siapa dan dimanapun menjadi berkat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang hidup dalam damai sejahtera akan selalu bersyukur dan tidak pernah bersungut-sungut dalam hidupnya. Selamat beraktivitas. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber damai sejahtera, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan setia menaburkannya bagi kami. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, yang mengajar kami tentang kasih-Mu dan tentang damai sejahtera-Mu. Dan Tuhan hendak membawa kami hidup di dalam kasih maupun damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu. Tambahkanlah sukacita kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Untuk para orang tua kami, para nababalu, anak-anak yatim piatu, tak putusnya kami bermohon, Tuhan kiranya memelihara kehidupan mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Untuk warga jemaat-Mu yang terbaring baik di rumah atau di rumah sakit, dalam pemulihan atau menunggu tindakan medis, Tuhan kiranya juga menolong setiap pengobatannya. Yakinkan mereka Tuhan tidak meninggalkan mereka. Berkati juga keluarga mereka yang merawatnya. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami mohonkan untuk gereja-Mu agar tetap setia di dalam pemberitaan Injil-Mu. Sempurnakan permohonan kami ini ya Allah dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Horas